Senja di ujung Ramadan part 6. Dok Salma, kalau sudah selesai semua, Ibu minta tolong antarkan kolak pisang untuk Mbah Haji ya. Pinta Ibu, sambil meletakkan sebuah rantang susun kosong di atas meja. Ku angkat bahan-bahan sambal dari penggorengan, lalu meletakkannya di atas copek kayu dan menguleknya. Sebentar lagi tiba waktu buka. Pekerjaan masak-memasak sore ini sebenarnya sudah kuselesaikan sejak tadi bersama Amira. Tetapi tiba-tiba Fatihah minta dibuatkan sambal goreng, sementara ia sendiri sama sekali tidak membantu. Fatihah memang paling malas di antara aku dan Amira. Sejak remaja ia tidak pernah turun ke dapur membantu ibu. Setelah menikah pun tak pernah mau melakukannya. Kerjaannya hanya tiduran malas-malasan di dalam kamar. Terakhir, ku beri perasan jeruk limau pada sambal buatanku. Kemudian membawanya ke meja makan bersama menu buka puasa lain yang sudah matang terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, ku ambil rantang di atas meja dan mengisinya dengan kolak pisang. Hasil panen di ladang milik sendiri. Lalu melangkah keluar untuk mengantarkannya ke rumah Mbah Haji. Mbah Nyai Sa'diah, atau lebih sering dipanggil Mbah Haji, tinggal di seberang rumahku, terpisah jalan. Boleh dibilang rumah Mbah Haji merupakan rumah paling bagus di desaku. Mbah Haji tinggal sendirian setelah suaminya, Kiai Khalil, berpulang setahun yang lalu. Mbah Haji memiliki 2 orang putri, semuanya sudah menikah, dan masing-masing ikut dengan suaminya. Cucu-cucunya sesekali menyambanginya, tapi tidak ada yang menginap lama. Kulangkahkan kakiku memasuki pintu gerbang dari baja ringan yang terbuka lebar. Di sini masih jarang rumah memiliki pintu gerbang seperti ini. Tidak seperti halaman rumahku yang teduh oleh pohon-pohon buah seperti mangga dan rambutan sebagai tamannya. Di sini mataku justru disuguhi taman modern yang sangat indah dengan rumput gajah mini yang tertata api. Menaiki undakan teras berlantaikan marmer, aku mengetuk pintu sembari mengucap salam begitu sampai di depan rumah. Dulu aku sering datang kemari mengantarkan sayur pesanan Mbah Haji. Ibu memang memiliki ladang yang ditanami berbagai macam sayur. Setiap panen, biasanya aku yang membawanya ke pasar untuk dijual. Tak heran, dulu aku begitu buluk dan hitam. Pekerjaan sehari-hariku adalah mengurus ladang bersama ibu. Terdengar balasan salam dari dalam. Tak lama kemudian pintu terbuka dan aku langsung disambut senyum hangat Mbah Haji. Loh Salma, Masya Allah, semakin cantik sekarang. Sampai pangkling sih Mbah. Kapan pulang Dok? Tanyanya. Kuraih tangan Mbah Haji dan menciumnya. Sehari sebelum puasa Mbah. Oh pantesan, si Mbah tidak melihat. Ayo masuk dulu. Mbah Haji melebarkan pintu mempersilahkan aku masuk. Aku hanya sebentar Mbah, antar kolak dari ibu. Lagi pula sebentar lagi maghrib. Kuulurkan rantang susun yang kubawa. Mbah Haji menerimanya. Tetapi satu tangan lainnya meraih lenganku dan memaksanya untuk masuk. Justru karena sudah mau maghrib, kamu harus buka di sini. Lah bapak dan ibu bagaimana? Bapak sama ibumu sudah banyak teman. Ada si Mira dan Fatihah. Simbah di sini tidak ada temannya. Cucu Simbah bilang mau datang, tapi sampai sekarang belum juga kelihatan batang hidungnya. Puasa pertama buka sendirian itu, rasanya ngenes. Pasti keingat terus sama mendiang Romo. Aku tidak kuasa menolak, apalagi melihat wajah sedihnya. Pada akhirnya aku menurut saja. Ibu pasti paham sendiri kalau aku tidak kembali. Sudah sering Mbah Haji menahanku untuk mengajak makan bersamanya. Dulu setiap pagi-pagi,
aku datang mengantar sayur. Sejak dulu Mbah Haji sudah menganggapku seperti cucunya sendiri. Baiklah Mbah. Mbah Haji mengajakku ke dapurnya, kemudian meletakkan rantang kolak pemberianku dan mulai menata hidangan di atas meja. Aku ikut membantu. Simbah dengar dari ibumu, katanya kamu ngajar di pesantren, Duk? Tanya beliau. Tangannya sibuk memindahkan sayur bening dari panci ke dalam mangkuk besar. Di sekolah asramanya, Mbah. Ibumu tidak kesepian meski kamu jauh darinya. Masih ada 2 adikmu. Lah Simbah, anak-anak sudah ikut suami semua. Cucu-cucu main hanya sebentar. Tidak ada yang kerasan menginap. Kesepian sekali rasanya. Cerita Mbah Haji. Tangannya menuang kolak ke dalam beberapa gelas. Tahun ini Ulil pulang kampung. Simbah sudah mewanti-wanti untuk tinggal di sini. Tapi sampai sekarang belum juga datang. Padahal Simbah sudah masak banyak. Mbah Haji mempersilakanku untuk duduk. Sementara beliau menuang kolak pisang ke dalam beberapa gelas. Lalu memberikannya satu padaku. Ulil itu siapa, Mbah? Tanyaku. Cucu Simbah yang paling tua. Mungkin kamu tidak mengenalnya. Wong sudah lebih dari 10 tahun tinggal di Jakarta. Kerja sekalian dapat orang sana. Semakin susah untuk pulang. Biasanya setahun sekali mudik pas lebaran. Tapi tahun ini dia pulang sebelum puasa. Istrinya meninggal setahun yang lalu. Aku mengangguk-anggukkan kepala. Terdengar suara beduk dipukul dari masjid. Disusul azan tak lama kemudian. Aku dan Mbah Haji mengucap hamdalah. Kubaca doa berbuka puasa. Lalu mengangkat gelas berisi kolak pisang dan meneguk pelan kuahnya. Kupejamkan mata merasakan kesegaran yang mengaliri tenggorokanku. Sungguh nikmat tiada tara. Tiada henti hatiku bersyukur diberi kelancaran di hari pertama puasa. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.